Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berada di lokasi yang sungguh luar biasa indah, yaitu di tebing keraton, daerah kawasan wisata yang berada di kota Bandung, khususnya di daerah Dago. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah mengembangkan kecerdasan spiritual. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual? Kecerdasan yang mulai sejak dini anak itu tumbuh karena lingkungan yang ada di sekitarnya memberikan arahan yang positif. Anak diperkenalkan dengan hal-hal yang sifatnya agamis. Ya. Terlebih bila orang tua banyak mengajarkan kepada anak usia dini yang berkaitan dengan ibadah, dengan sendirinya anak akan mengikuti dan anak akan meniru apa yang selama ini dilakukan oleh orang tua. Ketika seorang ibu dan ayahnya terbiasa dia sebelum makan mengucapkan doa, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar, maka dengan mendengar doa itu anak pun akan mengikuti. Begitu pula ketika bunda akan tidur dan mengajarkan doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, maka bunda telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Karena ilmu itu akan sampai berakhir pahalanya, ya, tatkala terus menerus kita ajarkan, justru pahala akan terus mengalir. Nah inilah makanya kecerdasan spiritualis erat kaitannya bagaimana sikap dan perilaku selama ini bunda berada dengan anak-anak. Jika bunda seringkali melaksanakan ibadah sholat, dengan sendirinya anak pun akan mengikuti. Anak pun akan mencoba belajar bagaimana dia tata cara berwudu, bagaimana dia tata cara melaksanakan ibadah sholat. Nah, inilah pentingnya lingkungan yang kuat, yang ada upaya untuk mendidik anak-anak dalam situasi keagamaan. Ini erat kaitannya orang tua berperilaku syariah. Ya, oleh karena itu membangun kecerdasan spiritual kepada anak, ya, tidak hanya kita beri contoh keteladanan saat kita berada dengan anak-anak, tetapi juga yang terpenting adalah memberikan contoh bagaimana tata cara melaksanakan ibadah. Ini sangat penting sekali bunda diajarkan kepada anak. Jadi kalau sejak dini anak-anak sudah diperkenalkan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, bagaimana anak diberi kesempatan untuk selalu belajar tentang apa yang mereka sukai, apa yang mereka senangi, ya, terutama dalam aspek ibadah, ini akan sangat penting sekali. Anak ditumbuhkan kecerdasan spiritualis. Kecerdasan spiritualis ini erat kaitannya bagaimana sikap bunda memperlakukan keseharian. Ya, jika bunda misalnya tidak pernah sholat, tidak pernah mengucapkan doa, maka otomatis anak pun akan mengikuti, dia tidak akan melaksanakan sholat. Begitu pula kalau bunda tidak pernah mengucapkan doa, tidak pernah mengucapkan kata-kata subhanallah wallahu Allahumma sholli ala Muhammad, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, la ilaha illallah Allahumma sholli ala, ya, pergilah wahai, ya. Nah inilah, ya, salah satu contoh ketika sedang berada di hutan ada seekor gangguan, ya, seekor binatang yang mengganggu, tapi nggak apa-apa, ini hikmahnya luar biasa.
bahwa kita sebagai makhluk Allah, dia pun sebagai makhluk Allah, sama-sama kita beribadah kepada Allah. Ya. Nah, itulah Bunda sekalian yang ingin saya sampaikan, intinya melatih kecerdasan spiritualis, maka yang pertama harus dibangun adalah bagaimana anak mengenal kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali ajarkan kepada anak usia dini bahwa Allah adalah Zat yang mengadakan kita, yang mengadakan langit dan bumi. Kita ada di muka bumi ini karena Allah yang menciptakan, bukan siapa-siapa. Maka ajarilah anak satu kalimat yang sederhana. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Zat yang memberi kehidupan dan memberi rezeki kepada kita kecuali Allah. Allah sangat mencintai dan menyayangi kepada manusia di muka bumi ini. Maka sebagai manusia kita wajib sekali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah tujuannya tidak lain. Kita menjadi manusia yang taat, manusia yang berguna. Tidak hanya di dunia, tetapi juga kelak di akhirat menjadi orang yang selamat, terhindar dari api neraka. Insya Allah. Mengajarkan kecerdasan spiritualis kepada anak, maka Bunda akan mendapat pahala berkali lipat. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.